Taib. Hakikat berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini Allah jadikan sebagai ujian. Dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya semua? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Ternyata Allah ciptakan alam semesta ini, bumi ini dan isinya untuk ujian. Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan. Bumi dijadikan indah dengan perhiasannya. Inna ja'alna ma'alal ardi, kami jadikan apa yang di atas muka bumi zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum, untuk menguji, kami uji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk disiapkan Allah untuk ujian. Makanya disebut dengan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Adapun akhirat darul jaza, negeri balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang adalah negeri ujian. Allah juga ciptakan kita di awal dari surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, itu kita. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah ciptakan kalian hidup, kemudian Allah mematikan kalian. Antara hidup dan mati Allah nilai. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, inna dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah jadikan dunia manis dan hijau. Manis maksudnya dirasa manis. Siapa enggak suka dunia? Kita manusia suka dunia. Siapa tidak suka duit? Siapa tidak suka harta? Ibu-ibu, siapa yang tidak suka emas? Ya. Kita manusiawi. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Manusiawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun, manis. Khadirah, dari sisi rasa manis. Khadirah, hijau, dari sisi dipandang menyenangkan. Tapi buat apa Allah ciptakan ini? Kata Nabi SAW, wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi. Buat apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah dari fitnah dunia, wahai laki-laki, dan waspadalah khusus terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji kita dengan keburukan seperti sakit, ekonomi sulit, ya. Musibah-musibah, mungkin anak yang nakal, mungkin suami yang selingkuh, mungkin istri tukang ngomel. Ini ujian semua yang kita tidak sukai. Ya. Demikian juga bil khair, Allah uji dengan kebaikan. Ekonomi bagus, rumah mewah, istri cantik, anak-anak baik, ya. Tetangga baik, usaha maju, kesehatan yang luar biasa, yang prima. Ini juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Ingat, setelah itu kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini semua hakikat yang ketiga yang perlu kita
yakini bahwasanya dunia ini adalah apa? Ujian. Dan ujian tersebut tidak lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Allah ingin lihat bagaimana yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita introspeksi diri. Kita evaluasi kembali. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya evaluasi kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap nyawa, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk esok hari. Apa yang dilakukan sekarang untuk hari kemudian. Dicek kembali. Wal tanzur, hendaknya cek kembali, evaluasi, lihat kembali. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dilakukan sekarang untuk masa depan. Wattaqullah, bertakwalah. Ini yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia agar kita tidak terpedaya? Yang pertama, berusaha menjadikan dunia yang kita miliki, yang Allah berikan yang seadanya ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Dan itulah nasihat orang-orang soleh dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau wahai Qarun untuk mencari akhirat. Apapun yang kita dapatkan, orientasi kita apa? Akhirat. Agar kita tidak terpedaya menghabiskan umur kita hanya untuk mengumpulkan seperti sifat orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang kumpulkan harta kemudian hitung-hitung terus. Di ATM sekarang sudah berapa? Coba sudah berapa? Properti saya sudah berapa? Usaha saya sudah banyak. Dunia. Alladzi jama'a malahu wa addadah, ngumpulin hitung-hitung aja. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka orang kafir tersebut hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sama sekali tidak. Mau harta Anda 1 miliar, 1 triliun tidak akan menambah umur kita 1 detik pun enggak. Yakin itu. Oleh karenanya kalau kita tidak menjadikan dunia kita untuk akhirat, kita capek dan rugi. Sekarang kita punya dunia, alhamdulillah. Dikasih kesehatan, gunakan. Saya olahraga buat apa? Supaya bisa sholat enak, bisa umroh, kuat kalau punya duit. Bisa berbakti sama orang tua, bisa kerja cari nafkah buat anak istri. Saya butuh kesehatan. Olahraga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cari uang sekarang. Bikin usaha baru buat apa? Karena saya mau bayar zakat dan saya punya rencana bangun masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW ketika memanggil Amr bin As radhiyallahu anhu, dia baru saja masuk Islam beberapa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Ghazwah Dzati Salasil, kata Rasulullah, wahai Amr, saya ingin menjadikan kau Amirul Jaish, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya berperang bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin As, ni'ma al-malu salih atau ni'mal malu salih li rajulis salih. Wahai Amr bin As, sungguhnya sebaik-baik harta yang saleh, yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin As dapat harta supaya dia bisa beramal saleh dengan harta tersebut. Sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dunia yang dia miliki untuk akhiratnya. Seorang diberi jabatan oleh Allah, dunia. Jabatan itu dunia. Gunakan jabatan tersebut untuk meraih akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana bisa berkhidmat kepada masyarakat, menyenangkan hati masyarakat, usahakan. Apa yang kita punya potensi kita miliki, gunakan untuk akhirat. Adapun kita hanya ngumpul dunia, sudah punya rumah satu, bikin rumah lagi, tidak signifikan. Begitu-gitu aja. Bukan dilarang, silakan. Tapi kalau punya uang berlebihan, gunakan untuk akhirat. Kalau tidak, capek. Hisabnya panjang ini nanti jelas. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya lama masuk surga? Karena hisabnya panjang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, ATM-nya banyak. Banyak hisabnya. Bayangkan ibu-ibu punya duit banyak, tahu-tahu ketika ngantri masuk surga, bibi pembantu masuk duluan. Afwan, saya duluan ya. Tunggu dulu, enggak ada afwan. Orang kaya 500 tahun lagi.
Supir, afwan bos, saya sudah dipanggil bos. Bos 500 tahun lagi, miskin bosnya, kasihan. 500 tahun sedih, lama atau sedikit? Antum aja menikmati, antum cari kekayaan, kerja keras dari 40 tahun baru mulai kaya, OKB, orang kaya baru. Mulai kaya umur 40 tahun, tewas umur 60. Tapi berarti menikmati kaya cuma berapa tahun? 20 tahun. Dihisab berapa tahun? 500 tahun. Mending jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau kekayaan ini yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk akhirat, kita hanya merugi. Merugi. Benar kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, di antaranya Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah, meskipun orang kaya ternyata terlambat masuk surga, tapi setelah dihisab ternyata amal solehnya banyak, meskipun dia terlambat dia bisa di level yang lebih tinggi daripada si miskin. Dengan syarat dia menggunakan potensi yang Allah berikan pada dia untuk apa? Akhirat. Maka semua potensi yang kita miliki gunakan untuk akhirat. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ini susah tapi begitulah nasihat Nabi, untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu dia tinggal cukup lama tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing. Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan seperti itulah di dunia. Yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung, kirim ke. Ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebutnya. Yang kau fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli. Maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah, harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya, orang asing tidak sibuk-sibuk ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah, punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, au abiru sabil, kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat. Apalagi numpang lewat, hanya keperluan orang numpang lewat, mungkin cuma makan roti, makan nasi, kemudian pergi lagi, lanjut secukupnya, karena dia akan melanjutkan perjalanan. Enggak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak kemudian dia jalan dengan penuh berat melanjutkan perjalanan. Enggak, dia cuma seperlunya kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar, yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Alam nattakhid laka bita'an ya Rasulullah? Bagaimana kalau kita bikinkan Anda kasur yang nyaman untuk Anda tidur?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam sih? 1 jam, 2 jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembalikan. Saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia saya bisa kembalikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad siapa? Pemimpin. Kalau kita bahasa kita yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ghanimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya ya seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih.
Maka dia datang kepada Nabi minta ide, ya Rasulullah, saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah. Apakah Nabi kasih pembantu? Kata Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara ahlu sufa masih banyak yang kelaparan. Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fuqara. Sehingga di antara mukjizat Nabi SAW hidup zuhud, komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet apa cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup apa? Zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha. Meskipun mungkin sepertinya kita tidak mampu, tapi kita berusaha. Jangan terlalu terikat dengan apa? Dunia. Kalau tidak perlu, tidak usah. Makanya definisi zuhud, sebagian disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara ya. Al-wara tarku ma qad yadurru fil akhirah. Al-wara artinya meninggalkan sesuatu yang mungkin ya memberi kemudaratan di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini syubhat, khawatir bahaya di akhirat. Seperti seorang kerja kemudian ada tawaran pekerjaan tapi syubhat. Waduh, saya kalau dihisap kayaknya saya nggak bisa jawab, nih nggak usah. Masih nggak usah. Tadi baru ada kawan telepon. Ustaz, saya mau buka, baru aja tadi siang. Ustaz, saya mau buka kafe laki perempuan, tapi kita tahu yang jadi kokinya ya laki-laki, terus ya pasti ada petugas laki-laki, petugas perempuan. Gimana Ustaz? Sebelumnya dia bilang, Ustaz kita buka kafe ya, tapi campur laki-laki perempuan. Saya bilang, ya akhi, rezeki sudah ditanggung. Kau siap ditanya Allah? Kalau buka laki-laki perempuan habis fitness kemudian kumpul di situ saling melihat. Kalau kemudian pacaran di situ berzina, kau kena tanggung jawab enggak? Ya Ustaz. Kau siap dihisap bikin, kalau enggak usah. Enggak siap Ustaz. Itu namanya wara. Nanti Allah kasih rezeki yang lain. Ngapain kita? Ini wara, ini suatu amal yang soleh. Lebih daripada itu zuhud. Jadi kalau kita wara yang tidak jelas kita tinggalkan, enggak usah. Terutama masalah dagang, muamalah, enggak jelas, enggak usah. Saya enggak siap dihisap, udah. Lebih daripada itu zuhud. Zuhud artinya apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini penting ibu-ibu. Semua yang tidak manfaat di akhirat kita tinggalkan. Ini penting bagi saya juga ya. Apapun yang kita lakukan, pikir ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada lakukan, kalau enggak tinggalkan. Berarti kita zuhud. Contoh ibu-ibu, misalnya beli baju baru misalnya. Saya beli baju baru, branded, ada enggak manfaatnya di akhirat? Tanya sendiri, jangan saya. Ibu tanya pada batin ibu, ada manfaatnya akhirat enggak saya beli ini? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Oh ada. Saya pakai ini menyenangkan suami silakan. Yang penting ada manfaatnya di akhirat. Mau beli tas baru, tas masih ada 7. Mau beli tas ke-8, bagus nih. Ada enggak manfaat di akhirat? Beli tas ke-8. Kalau dihisap sama Allah, ya. Kenapa beli tas ke-8? Bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab, mending tidak usah. Istri saya berapa kali minta beli sesuatu, saya bilang siap dihisap. Katanya Abi tuh siap dihisap, Abi beli. Padahal saya tahu saya tidak mau beli. Ya udah enggak usah lah ya. Alhamdulillah itu yang saya mau ya. Jadi kalau mau apa-apa tanya, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ini sikap kita hati terhadap dunia. Kalau ada manfaat beli, enggak usah ragu-ragu. Saya beli mobil bagus, kenapa? Saya mau pakai safar untuk silaturahmi, untuk dakwah, beli enggak ada masalah. Dihisap Allah siap jawab. Kalau enggak bisa jawab tidak usah. Itu namanya zuhud. Zuhud terhadap dunia agar kita tidak terpedaya dengan dunia.